Pemerintahan Trump memberikan Republik Islam 1 minggu libur untuk pemakaman Khamenei. Jadi sementara negosiasi sedang dihentikan, mari kita dengarkan apa yang sebenarnya dikatakan rezim tersebut. Pembunuhan demi kemahakuasaan, mar amigo. Mar amigo, mar amigo. Hasik Ekos, Imam Emadat, kenapa tidak membunuh? Itu adalah aib bagi kita. Jika kita tidak membunuh pembunuh di tempat kejadian, demi darahmu, pembunuhan itu menjadi tanggung jawab kita. Dengan kekuatan ilahi, Varamin adalah pelopor kebangkitan ke-15 kita. Dan para wanita pemberaninya memutuskan, insya-Allah, untuk memberikan hadiah bagi siapa saja yang membunuh Trump atau Netanyahu. Hadiahnya dari para pria dan wanita Varamin adalah 100 kilogram emas. 100 kilogram emas. 1 kilogram. InsyaAllah, semoga segera datang kabar untuk rakyat Iran bahawa Trump atau Netanyahu telah dibunuh. Nah, kalian sudah dengar sendiri, 100 kilogram emas untuk siapa saja yang membunuh Netanyahu atau Trump. Jadi mereka benar-benar sudah sangat berubah di sini, seperti yang bisa kalian lihat. Saya tahu kita juga punya cuplikan Muhammad Ghalibaf yang saat ini adalah negosiator utama sekaligus Ketua Parlemen Republik Islam yang mengatakan hal ini tentang dugaan konsesi yang diberikan oleh Republik Islam. Menuntut balas atas darah imam kami adalah kebebasan Yerusalem. Sama sekali tidak ada akses ke situs-situs yang telah dibom dan rusak. Kami tidak tahu. Itu sesuai hukum. Kami telah bekerja dengan penuh kehormatan. Demi Allah, ini adalah bukti kekalahan Amerika. Bukti bahwa Amerika telah dikalahkan. Nah, itulah yang dikatakan langsung oleh negosiator utama Republik Islam. Tidak terlihat bagus sama sekali. Tentu saja, ini adalah penolakan tegas terhadap apa yang secara eksplisit diklaim oleh Amerika Serikat akan terjadi, yaitu bahwa mereka akan mengizinkan para negosiator ini masuk. Juga, adegan-adegan mengerikan dari pemakaman ini dengan teriakan "Matilah Amerika". Sepertinya keadaan tidak berjalan baik untuk Amerika Serikat dalam perundingan ini. Bellamy, menurutmu bagaimana dengan apa yang sudah kita lihat sejauh ini? Maaf, aku sudah kehilangan harapan pada apapun yang masuk akal saat ini. Dan menurutku, melihat cara pemerintahan menangani hal ini membuatku punya banyak pertanyaan. Tapi di saat yang sama, ketika berbicara tentang Iran, istilah negosiasi tidak berarti apa-apa. Benar? Itu sama sekali tidak berarti apa-apa. Karena apa yang terjadi dengan prinsip kita tidak bernegosiasi dengan teroris. Tidak. Lalu kita lihat apa yang terjadi di bulan Januari. Kamu menyuruh orang-orang turun ke jalan dan kemudian mereka dibantai. Mereka masih dibunuh sampai sekarang saat kita berbicara. Dan kemudian tiba-tiba untuk pemakaman aku suka pertunjukan yang megah. Tapi sekarang kamu memaksa warga sipil yang bahkan menentang rezim untuk datang ke pemakaman. Dengan mengetahui bahwa dari sisi pencitraan, jika terjadi sesuatu, maka akan terlihat seperti, Israel membunuh orang Iran. Semuanya salah Israel. Semuanya salah Amerika Serikat. Jadi dari sisi pencitraan itu luar biasa. Yang sebenarnya aku inginkan dan aku tidak akan menahan diri untuk mengatakan ini adalah mereka seharusnya langsung saja mengebom pemakamannya. Tapi itu hanya pendapatku saja. Memang tidak nyaman. Aku tidak tahu dengan Luke. Tapi aku tidak keberatan dengan beberapa serangan udara yang terarah. Setidaknya beberapa dari yang spesifik itu. Setidaknya yang terarah. Iya, karena kamu salah jika melakukannya, kamu juga salah jika tidak melakukannya. Dan pada saat seperti ini, kita tetap akan disalahkan untuk semua hal lainnya. Jadi kalau kalian semua akan datang, maksudku situasi yang sedikit lebih dalam atau ada air sedikit, pasti akan lebih baik. Iya, aku tidak keberatan kalau ada situasi pajer lagi untuk beberapa orang yang kita lihat tadi. Aku tahu juga ada rekaman tentang Houthi yang datang ke prosesi pemakaman ini. Mereka datang sambil meneriakan, "Matilah Amerika". Maksudku, tema dari pemakaman yang berlangsung beberapa hari ini, yang kebetulan bertepatan dengan ulang tahun Amerika yang ke-250, adalah "Matilah Amerika". Jangan biarkan siapapun membodohi Anda. Maksudku, mereka memang melakukannya dengan sengaja. Tidak diragukan lagi. Mereka benar-benar percaya pada simbolisme. Dan orang Amerika serta Barat suka berkata, itu sebenarnya tidak berarti apa-apa. Mereka tidak sungguh-sungguh dengan apa yang mereka katakan. Kamu tahu, matilah Israel, matilah Amerika. Kami akan membunuh Trump.
100 kilogram emas untuk, kamu tahu, kepala Netanyahu itu bukan sekedar lelucon. Ini bukan sekedar retorika. Mereka akan melakukan ini tanpa ragu. Dan aku merasa kita masih kekurangan orang-orang di Barat yang memahami bahwa mereka benar-benar serius kan. Ini adalah deklarasi kemerdekaan mereka, kalau boleh dibilang. Itulah maksud mereka dengan apa yang mereka katakan. Dan kita harus mempercayai apa yang mereka katakan. Sayangnya, kita juga melihat banyak pemimpin di Barat, termasuk karena berbagai alasan yang akan kita bahas. Saya yakin Presiden Amerika Serikat meremehkan semua seruan hasutan ini, ajakan yang terang-terangan untuk membunuhnya. Dia, seperti menurut saya ini gila melihat apa yang kita saksikan, terutama adegan-adegan di pemakaman itu. Ini sangat terang-terangan, sangat jelas dan mengecewakan bahwa orang-orang tidak mau menyebut sesuatu apa adanya. Tapi kamu tahu, kita juga melihat beberapa tamu yang hadir, meskipun tidak banyak tamu terkenal, aku harus bilang begitu. Banyak tokoh politik dan diplomatik tingkat D dan C dari berbagai negara. Tentu saja kita juga melihat banyak perwakilan teroris yang hadir di pemakaman ini. Turku, menurutmu bagaimana pemakaman ini dari apa yang sudah kita lihat sejauh ini? Yang saya lihat adalah Iran mengambil jeda seminggu dari negosiasi untuk menunjukkan kekuatan balas dendam dan propaganda. Ya, tepat sekali. Mereka memasang hadiah atas kepala Trump. Dan juga, seperti yang kita lihat, mereka menyambut setiap negara dengan ayat-ayat dari Al-Quran. Dan Turki serta Arab Saudi mendapatkan ayat-ayat yang paling buruk. Ayat-ayat itu tidak menyebut Turki maupun Arab Saudi sebagai sekutu. Ayat-ayat itu menyiratkan bahwa mereka bekerja sama dengan musuh. Dan Taliban mendapatkan kata-kata terbaik. Mereka disebut sebagai sekutu. Mereka disambut sebagai sekutu. Jadi mereka menyambut Taliban sebagai sekutu. Ya, mereka mengatakan bahwa Turki dan Arab Saudi, karena mereka Sunni kan? Sunni, dan juga menurutku selama kita tidak mengorbankan tentara kita untuk rezim jahat ini, kita dianggap tidak cukup muslim bagi mereka. Benar. Jadi menurutku ini hanya lelucon pemakaman ini. Dan aku tidak tahu apa yang Trump lakukan, apa maksud dari negosiasi ini. Pada dasarnya ini bukan negosiasi. Ini hanya agar Iran meminta waktu untuk membangun kembali kekuatan mereka untuk melawan balik. Dan inilah yang mereka nyatakan selama berbulan-bulan sejak awal protes pada bulan Desember. Sekarang saya harus mengatakan, kami belum sempat memperkenalkan Anda, tapi Turku Afci, yang sebenarnya adalah seorang peneliti Turki dan mahasiswa di sini di Israel, telah menjadi target rezim di Turki. Jadi Anda benar-benar punya pengalaman langsung berurusan dengan beberapa orang yang sangat baik yang kita lihat menghadiri pemakaman ini. Tapi Anda tahu, Bellamy, saya ingin kembali ke Anda mengenai negosiasi. Maksud saya, apa yang sedang kita lakukan? Seperti jika Galiev sendiri secara tegas menyangkal bahwa mereka akan mengizinkan inspeksi apapun, lalu apa yang sebenarnya sedang kita negosiasikan? Bukankah seharusnya ini hanya tentang isu nuklir sejak awal? Ya, tapi juga saya ingin kembali ke bagaimana Trump meremehkan apa yang sedang terjadi dan apa yang sedang dihasut. Seperti yang terjadi karena dia sudah beberapa kali menjadi target. Dan itu selalu soal pertarungan. Dan itu jadi semacam puncak semua itu baginya. Hampir seperti momen Mesias baginya. Dengan darah mengucur dan tinju di udara, itu benar-benar sesuatu yang luar biasa. Tapi bagaimana perasaannya jika Chaz Hezbollah? Seperti ada serangan lain atau sesuatu yang serupa terjadi padanya dan kita meremehkannya. Bagaimana jadinya jika sebagai warga negara kita berkata, apakah kita akan terlihat kurang patriotik? Apakah kita akan dianggap seperti, apakah kita sekarang yang akan berdiri di pihak teroris? Bagaimana dia akan menanggapi itu? Tapi sekarang kembali ke negosiasi. Pertama-tama, kata itu sama sekali tidak berarti apa-apa. Karena apa yang sebenarnya kita lakukan? Kedepannya harus ada sesuatu yang dinyatakan sejak awal. Dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya mengulur waktu. Pemilu paruh waktu akan segera tiba. Ada begitu banyak hal yang sedang terjadi. Dan soal basis pendukung tidak senang dengannya. Dan basis pendukung seperti yang sudah kita lihat yang terjadi dengan kelompok kiri, juga di kanan, orang-orang benar-benar anti-Israel. Dan ini bukan seluruh basis pendukung Partai Republik, tapi orang-orang yang benar-benar berpengaruh dan yang punya dana besar sebenarnya tidak ingin terlibat dengan Israel. Mereka sama sekali tidak mau ada urusan dengan Israel. Awalnya memang bagus, tapi sekarang mereka seperti, lucu ya kamu terus menyebutkan ini karena seharusnya yang utama adalah Amerika dulu.
Tapi apa arti Amerika jika tidak bisa bertindak tegas ketika menghadapi ancaman terhadap negara terkuat di dunia? Jika kamu tidak bisa berdiri teguh dan benar-benar menetapkan preseden tentang apa konsekuensinya jika seseorang dijadikan target, bahkan hanya dengan kata-kata, maka saya sebagai warga negara Amerika sebenarnya tidak merasa aman. Iya. Maksudku, menurutku kamu mengangkat poin yang menarik karena aku juga salah satu pemikiran awalku ketika aku melihat komentar Trump adalah pesan seperti apa yang dikirimkan ini kepada orang Amerika lainnya. Lupakan tentang Israel, oke? Kamu tidak suka Israel, baiklah, kamu tidak suka Israel. Pesan apa yang dikirimkan itu kepada setiap sekutu Amerika lainnya dan setiap negara demokrasi kecil di seluruh dunia. Tidak peduli apa yang dilakukan Republik Islam. Tidak peduli apa yang dilakukan Rusia, Tiongkok, Korea Utara, atau negara-negara diktator lainnya. Presiden Amerika Serikat, pemimpin dunia bebas, tidak akan melakukan apa-apa. Bukan hanya itu, dia akan memanipulasi seluruh dunia dan mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Padahal jelas-jelas tidak. Maksudku, aku tidak tahu. Mungkin karena pemilu paruh waktu. Aku tahu kalau dia kehilangan DPR dan Senat, dia akan sangat kesulitan untuk menjalankan agendanya. Tapi maksudku, itu masih sampai November, masih lama. Dan seperti yang kita tahu, semakin lama ini berlangsung di Republik Islam, semakin banyak orang yang meninggal. Setiap hari ada lebih banyak orang Iran yang meninggal. Maksudku, Shoshana, menurutmu bagaimana? Apa yang terjadi dengan negosiasi ini? Apa tujuannya di sini? Jadi menurutku kamu membuat poin yang sangat menarik. Dan itu bukan hanya soal ketika kita meremehkan ancaman Iran, rezimnya kan? Ketika kita meremehkan, maksudku ketika kita tidak merespon secara langsung. Apa dia benar-benar memerintahkan pembunuhan terhadapnya? Itu yang mereka lakukan kan? Iya. Jadi ketika kamu tidak merespons, kamu melakukan dua hal. Pertama, kamu meremehkan dirimu sendiri, tapi kamu juga meremehkan ancaman yang mereka berikan. Dan aku merasa itulah yang terjadi selama ini. Jika orang-orang tidak memahami bahwa rezim Iran adalah pemimpin dunia dalam terorisme, baik melalui proksi oleh mereka sendiri maupun terhadap rakyat mereka sendiri, lalu apa yang akan kita menangkan di sini? Bagi saya, negosiasi itu hampir menjadi hal sekunder, karena dengan meremehkannya, kamu juga meremehkan, seperti yang kamu bilang, posisi Trump dan ancaman mereka terhadap dunia. Dan menurut saya, kamu melakukan dua hal yang salah sekaligus. Lalu soal negosiasi, pada titik ini saya tidak tahu apakah Trump punya sesuatu yang disembunyikan atau apa rencananya kalau dia memang punya rencana, atau apakah itu akan berubah. Tapi saya tahu bahwa saat ini sangat berbahaya jika tidak menganggapnya serius dan tidak merespons seolah-olah mereka benar-benar menjadi ancaman. Dan menurut saya, itu masalah besar. Ya, dan seperti yang kita tahu, sudah ada beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh Republik Islam Iran. Dan kita melihat semacam aksi saling balas seperti ini. Tahu kan, Republik Islam Iran akan mengebom sebuah kapal. Lalu Amerika Serikat akan mengebom sesuatu yang kecil dari rezim itu. Dan kamu tahu, lalu kita dengar, ya, itu adalah respons yang sepadan. Mengapa ada obsesi terhadap proporsionalitas ini? Bukan dalam konsep apa artinya menurut hukum internasional, tetapi dalam konsep bahwa kamu tidak bisa mengalahkan musuh. Seperti aku teringat pada cuplikan dari West Wing dulu sekali. Kamu tidak ingin bersikap proporsional dengan musuh. Kamu ingin mengalahkan musuhmu. Dan sepertinya kita tidak bisa melakukan ini lagi. Seperti ada begitu banyak kontroversi tentang hal yang tampaknya mendasar. Maksudku, Turgut, bagaimana pendapatmu tentang negosiasi ini? Menurutku, kamu tahu, aku berhenti mengikuti negosiasinya karena kita semua tahu bagaimana ini akan berakhir. Sejak awal, bahkan sebelum perang dimulai, kita tahu ini tidak ada gunanya. Dan Iran juga tidak akan mengikuti perjanjian apapun yang akan mereka tanda tangani. Dan inilah yang mereka nyatakan di TV pemerintah mereka, di TV internasional. Jadi saya tidak tahu mengapa dan bagaimana Trump mempercayai mereka dan membiarkan ini terus terjadi. Saya rasa kita lihat saja, tapi saya rasa saya tahu apa yang akan kita lihat. Ini pasti taktik penundaan. Maksud saya tidak tahu apa lagi. Mungkin Piala Dunia sekarang sedang berlangsung di seluruh Amerika Serikat. Iya. Orang-orang sangat-sangat tertarik dengan itu. Mereka menontonnya, seperti semua orang berkata, tunggu, kamu benar, aku tidak akan bisa melakukan itu. Aku bahkan belum menonton satupun pertandingan dari Piala Dunia. Jadi kamu termasuk minoritas perempuan, karena banyak sekali orang yang terpaku pada televisi mereka. Anak-anakku bilang, Maroko dan Kanada sedang bermain. Aku bilang, terus kenapa? Itu lucu sekali. Siapa peduli? Tapi perhatian dunia sedang tertuju pada sepak bola sekarang. Dan tentu saja pernikahan Taylor. Iya, tentu saja. Bagaimana mungkin kita lupa? Menutup seluruh Manhattan. Ngomong-ngomong, aku penggemar Taylor. Aku juga, sebagai catatan.
Tapi aku memang ingin, kamu tadi menyebutkan sesuatu yang menarik tentang bagaimana Trump seolah-olah memberikan gambaran yang salah tentang apa sebenarnya rezim itu. Aku akan bilang itu gaslighting. Dan itu sebenarnya sesuatu yang cukup sering dia lakukan dengan negara lain yang ingin aku bicarakan hari ini. Dan itu adalah Turki, yang mungkin atau mungkin tidak masih harus dilihat, tapi semakin terlihat seperti Turki akan menjadi konflik besar berikutnya, musuh besar berikutnya, setidaknya dari cara Erdogan, sang diktator, berbicara. Turku, apa pendapatmu tentang ini? Aku tahu Trump seolah cari-cari alasan untuk menjual jet tempur ke Turki, sesuatu yang sebelumnya mereka hindari. Sangat mengkhawatirkan. Kita melihat banyak anggota Kongres, baik dari kanan maupun kiri, yang menyatakan skeptisisme tentang hal ini. Ini bukan rezim yang baik. Maksudku, bagaimana pendapatmu tentang situasinya? Selain itu, Trump tidak pernah berhenti memuji Erdogan di setiap pidatonya. Dan aneh kan? Kenapa? Dan menurutku Erdogan juga membuatnya senang. Ada beberapa kesepakatan di antara mereka. Juga seperti yang kamu tahu, Turki menonjol selama perang dengan Iran. Menurutku, Turki melakukan apapun yang diminta Trump agar mereka lakukan, meskipun Erdogan mengatakan sebaliknya. Dan menurutku, apa yang kita lihat dari para pejabat Turki saat ini lebih kepada propaganda Turki, karena mereka sedang menjadikan Turki negara yang benar-benar tidak demokratis. Dan kita sedang menjadi negara Timur Tengah dunia ketiga dalam hal kebebasan berbicara dan demokrasi. Dan menurutku, mereka lebih tertarik untuk menyebarkan propaganda mereka ke dunia. Karena mereka melihat itu membantu Iran, rezim di Iran. Karena mereka melihat meskipun mereka membunuh rakyatnya sendiri, mereka melanggar segala macam hak asasi manusia terhadap rakyatnya hanya karena mereka menentang Israel. Mereka mendapat dukungan dari kaum kiri barat. Dan ini juga, menurut saya, yang mereka cari. Dan kita melihat dari TRT World juga warisan lainnya. Kadang-kadang Jane Kruger. Mereka mencoba menunjukkan Turki sebagai satu-satunya negara bermoral yang menonjol. Dan itu TV pemerintah. Ini adalah TV yang disponsori negara. Tepat sekali. Tepat sekali. Saat saya menonton TRT dalam bahasa Turki, rasanya seperti menonton TV rezim Iran. Inilah propaganda yang mereka lakukan. Dan saya berpikir, Turki memiliki lebih dari 24 fasilitas dan pangkalan gabungan milik Amerika dan NATO. Jadi, apa yang sedang kita lakukan? Kita ada di pihak siapa? Dan kebijakan luar negeri macam apa itu? Saya rasa itulah yang seharusnya dilakukan oleh jurnalis Turki saat mereka mengajukan pertanyaan kepada Menteri Luar Negeri kita. Mereka perlu mempertanyakan tentang kebijakan luar negeri kita. Kita ada di pihak siapa? Apa yang sedang kita lakukan? Dan menurut saya, sekarang ini hanyalah propaganda dan semacam upaya memoles citra rezim saat ini. Nah, kamu tahu, kamu tadi menyebut Menteri Luar Negeri. Siapa namanya? Hakan Fidan, Menteri Luar Negeri Turki, yang telah membuat beberapa komentar yang cukup kontroversial. Kami sebenarnya punya cuplikannya. Mari kita lihat. Israel bukan hanya masalah Turki, bukan hanya urusan Bapak Presiden kita saja, bukan hanya Bapak Presiden kita yang angkat bicara dan mengatakan bahwa ini salah, ini memang salah, namanya. Ini lebih baik daripada bahasa Jerman aslinya, kamu tahu, iya kan, kedengarannya. It's better than the original German, you know. Persis seperti aplikasi. Persis seperti orang lain. Mereka adalah masalahnya. Seluruh umat manusia perlu terlibat untuk menyelesaikan masalah ini. Maksudku sangat-sangat jelas kemana arah retorika ini. Aku juga merasa lucu sekali bahwa seseorang yang mewakili Turki mengklaim bahwa Turki telah melakukan lebih banyak daripada negara lain, bahkan terhadap Israel. Seperti yang kamu bilang, mereka masih mencoba setidaknya untuk bermain di dua kubu, ya. Ya jelas, maksudku ini seperti retorika Nazi. Menurutku tidak benar kalau Turki sama sekali tidak terlibat dalam perang itu. Ada laporan bahwa Erdogan langsung mendatangi JD Vance dan berkata, "Kamu tahu, gagalkan semua ini. Ada laporan tentang upaya untuk melibatkan Kurdi, mempersenjatai mereka, dan menjadi bagian dari pemberontakan." Dan mereka, kamu tahu, Turki benar-benar menolak jangan lakukan itu. Benar atau tidaknya, aku tidak tahu. Tapi kalau ada asap, pasti ada api. Pasti memang ada sesuatu. Aku tidak berpikir dia diam saja. Aku tidak berpikir begitu. Tidak. Tidak diam, tapi maksudmu dia tidak mendukung Republik Islam. Maksudnya mereka tidak melakukan apa-apa karena mereka pasti akan melakukannya. Ya. Atau setidaknya itulah kekhawatirannya bahwa mereka akan melakukannya, menurutku. Jadi kita beruntung, mereka hanya menggagalkan. Kurasa, ya. Menurutku,
Hal paling cerdas adalah agar orang Siprus benar-benar bersekutu dengan pihak yang tepat sehingga mereka benar-benar bisa mendekolonisasi bagian utara negara mereka yang dikuasai oleh orang Turki. Mendudukinya akan mengirimkan pesan yang sangat kuat dan tegas kepada orang-orang yang ingin mereka ajak duduk bersama di meja, yaitu para teroris global. Ya, maksud saya, kita juga sekali lagi telah memancing kemarahan rezim Turki dengan mengakui kengerian genosida Armenia. Jangan sampai kita mengakui pembantaian yang terjadi sekitar 100 tahun lalu, bahkan lebih dari 100 tahun yang lalu sekarang. Tapi kamu tahu, Turki telah bersikap keterlaluan soal ini selama beberapa dekade sejak negara modern Turki berdiri. Dan mereka telah menyangkalnya dan menghapus bukti selama-lamanya. Tapi kita tidak melihat banyak kemarahan tambahan dari rezim Turki sebagai respons terhadap hal ini. Setiap kali ini terjadi dengan negara manapun, mereka bersumpah akan memutuskan hubungan dan akan ada konsekuensi bagi yang mengakui genosida Armenia. Dan seminggu kemudian, tidak ada yang membicarakannya lagi. Tapi menurutku, kali ini kita bahkan mempercepatnya. Rasanya kurang dari seminggu. Ya, mereka sebenarnya tidak membicarakan Turki. Di Azerbaijan, mereka justru lebih sering membicarakannya. Karena Azerbaijan adalah sekutu Israel, dan mereka sangat tersinggung. Aku juga mendapat pesan dari beberapa pengikutku yang berasal dari Azerbaijan. Tapi, genosida Armenia adalah isu yang cukup sensitif di Turki. Sebagai seseorang yang tumbuh besar di Turki, aku ingin memberitahumu. Dan bahkan, kamu tahu, untuk membuatmu mengerti betapa sensitifnya hal ini. Bahkan ketika aku mengucapkan kata genosida, rasanya ada aneh karena kata itu seperti dilarang. Dan aku ingat Prancis adalah salah satu negara pertama yang mengakui. Saat itu aku masih kecil, mungkin 6 atau 7 tahun. Dan semua orang berhenti membeli produk Prancis. Dan ini memang isu yang sangat sensitif. Tapi kali ini, aku benar-benar memeriksa semua berita Turki dan mereka benar-benar, apakah mereka sudah bisa menerima itu? Iya. Sangat menarik. Ya, itu bagus. Aku tahu bahwa pada satu titik itu juga sempat dikriminalisasi. Seperti kamu tidak boleh menggunakan kata genosida, tapi mereka perlahan-lahan mulai melonggarkannya. Tidak yakin berapa lama itu akan terus berlanjut mengingat arah kebijakan Erdogan. Tapi kita harus lihat nanti. Baiklah. Ya, aku ingin lanjut ke segmen yang lebih populer, salah satu segmen favorit kita, yaitu pahlawan dan bajingan. Tentu saja kita akan mulai dengan bajingan kita, yang jumlahnya minggu ini memang tidak sedikit. Sepertinya beberapa tahun terakhir memang tidak pernah kekurangan bajingan. Tapi silahkan kamu mulai duluan. Kamu membiarkan kami membuka segmen bajingan hari ini. Turku, siapa pilihanmu? Aku rasa ini tidak akan mengejutkan. Ini adalah Menteri Luar Negeri negaraku, Hakan Fidan. Sekali lagi, seperti yang dia lakukan setiap minggu, dia mengancam Israel. Dia terus menjelek-jelekan Israel. Dan dia lupa bahwa rakyat Turki sedang menunggu dia untuk menjawab ribuan masalah yang kami hadapi. Dan dia hanya memilih untuk membicarakan ancaman yang sebenarnya tidak ada. Mereka memulai konflik ini dengan mengancam Israel sejak 7 Oktober. Setiap minggu setelah setiap sholat Jumat, mereka menyerukan kehancuran Israel. Lalu mereka menciptakan konflik yang sebenarnya tidak ada. Dan dia lupa bahwa dia telah menandatangani rencana perdamaian perbatasan Gaza yang memastikan keamanan Israel dan perlucutan senjata Hamas dari Gaza. Tapi sekarang aku benar-benar bingung. Dia menandatanganinya di samping Trump. Mereka duduk bersama dan sungguh tak bisa dipercaya menandatangani kesepakatan itu. Dan aku tidak yakin Hakan Fidan yang mana yang harus kita percayai sebagai orang Turki. Hakan Fidan yang mengancam Israel setiap minggu atau Hakan Fidan yang memastikan keamanan Israel dan melucuti senjata Hamas. Tapi sekarang kita juga menampung Hamas. Hamas kini punya basis di sini dan tidak ada yang mempertanyakan itu. Tidak ada yang menanyakan hal itu kepada Hakan Fidan, bahkan pemimpin oposisi kita pun tidak. Dan saya ingin mengingatkan Anda siapa Hamas itu. Hamas adalah perpanjangan dari Ikhwanul Muslimin. Dan Ikhwanul Muslimin adalah Ikhwanul Muslimin didirikan untuk membalas dendam kepada Republik Turki dan revolusi Ataturk di Turki. Karena setelah Ataturk mendirikan konstitusi sekuler, ia menghapuskan kekhalifahan. Dan setelah ia menghapuskan institusi ini, tidak ada negara Arab atau negara Muslim yang setuju untuk mendirikan kembali institusi ini karena dianggap tidak berguna. Dan pada saat itu, pemimpin Ikhwanul Muslimin, Hasan al-Banna,
mendirikan Ikhwanul Muslimin untuk membalas dendam kepada Republik Turki yang sekuler. Dan hari ini mereka menjadikan Turki sebagai basis mereka dan mereka sedang membalas dendam. Kita sedang kehilangan Republik Turki yang modern dan demokratis. Negara ini sedang berubah menjadi negara yang diinginkan oleh Ikhwanul Muslimin. Dan menurut saya, inilah ancaman sebenarnya. Ancaman sebenarnya bukanlah Israel. Israel tidak pernah menjadi ancaman itu. Dan ketika saya membaca komentar di bawah Middle East Eye atau TRT World dari kaum kiri barat yang kadang-kadang memuji Erdogan, saya benar-benar terkejut. Seperti secara harfiah semua lawannya saat ini dipenjara. Iya, aku langsung berpikir, oke. Dan hanya karena dia menentang, hanya karena dia mengancam kedaulatan negara lain, kita harus memujinya sekarang. Jadi kalau tidak salah kamu juga sempat diancam. Iya. Aku lupa menyebutkannya. Sekarang itu sudah terasa wajar. Kamu adalah wanita yang banyak dicari. Masalah apa yang sedang kamu hadapi? Serangkaian penghinaan terhadap Presiden Recep Tayyip Erdogan. Oke, baiklah Kolokolov. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan untukmu. Itu pencapaian yang luar biasa ya. Wow. Baiklah, jadi Shana, siapa bajingan pilihanmu minggu ini? Yah, dari satu negara ke negara lain yang juga sedang hancur. Minggu ini aku menyoroti Partai Demokrat karena apa yang sekarang dianggap sebagai percakapan yang bisa diterima di dalam partai itu, yaitu menjadi Yahudi dianggap sebagai masalah. Selama percakapan CNN tentang kemungkinan kandidat presiden dari Partai Demokrat, salah satu panelis berpendapat bahwa Senator Jon Ossoff mungkin Demokrat yang bisa mengambil jalan tengah. Karena meskipun dia Yahudi, dia sangat kritis terhadap pemerintah Israel. Dan panelis lain, Alex Michelson, mengatakan, sebagai seorang Yahudi, beberapa orang terlihat lebih Yahudi dibandingkan orang lain. Dan Dan Ossoff mungkin tidak terlihat se-Yahudi seperti Josh Shapiro. Tapi soal Yahudi itu, karena jadi, simpulkan saja. Ya, saya mau bilang, dia memang Yahudi. Dia mungkin Demokrat yang bisa mengambil jalan tengah. Karena meskipun dia Yahudi, dia sangat kritis terhadap pemerintah Israel, sangat kritis terhadap Benjamin Netanyahu. Dia punya kredibilitas dalam isu itu. Jadi menurut saya, mungkin saja dia bisa mengisi posisi di antara dua kutub ekstrim Partai Demokrat. Tanya saja pada Scott Wiener, bagaimana itu berjalan buat dia? Ya, sebagai seorang Yahudi, beberapa orang terlihat lebih Yahudi daripada yang lain. Dan Jon Ossoff mungkin tidak terlihat se-Yahudi Josh Shapiro, entah apapun artinya itu. Sebenarnya apa yang sedang terjadi di sini? Dia sedikit kurang Yahudi dibandingkan pria ini, jadi dia mungkin bisa terpilih secara demokratis. Halo? Kita tidak sedang membahas politik seseorang, pendapat mereka, atau platform mereka. Hanya apakah hidung mereka cukup besar atau cukup kecil agar tidak dianggap Yahudi supaya bisa terpilih. Bisakah kamu membayangkan mengatakan hal ini tentang minoritas lain? Apakah ada yang akan mengatakan bahwa calon muslim harus kurang muslim atau calon kulit hitam harus kurang hitam? Apakah ada yang berani menyarankan agar Elon melepas hijabnya? Atau agar Clive menyangkal asal-usul Palestinanya? Sebaliknya, anggota Kongres dari Partai Demokrat ini bisa saja menyebut Israel sebagai apartheid dan menolak untuk secara tegas mengutuk teror Hamas. Itu dianggap tidak masalah. Dan tidak ada analis politik serius yang menyarankan agar Muslim sebagai kelompok harus menyembunyikan identitas agama mereka agar bisa terpilih. Hanya orang Yahudi yang diharapkan membuktikan bahwa mereka adalah tipe Yahudi yang benar. Ironisnya, Partai Demokrat yang telah mendapatkan dukungan minoritas Yahudi selama hampir 100 tahun, sejak tahun 1968, sekitar 71% warga Yahudi Amerika memilih kandidat presiden dari Partai Demokrat. Tapi sekarang, entah bagaimana menjadi Yahudi justru menjadi hambatan di partai ini. Amerika seperti ini adalah tanda bahaya besar. Dan siapapun yang tahu sejarah pasti tahu bahwa apa yang dimulai dengan orang Yahudi tidak pernah berakhir hanya pada orang Yahudi. Amerika, masyarakatmu sedang hancur di depan matamu sendiri. Di masyarakat yang bebas, solusinya bukan agar orang Yahudi menjadi kurang Yahudi. Solusinya adalah menghadapi antisemitisme yang menyebabkan kegilaan ini sejak awal. Tidak ada orang Amerika, apapun agama, ras, atau keyakinannya, yang seharusnya pernah diberitahu untuk menyembunyikan jati dirinya. Apapun posisi Anda di spektrum politik, saya mohon agar Anda melihat ini sebagai peringatan yang sebenarnya. Jika Anda ingin menyelamatkan Amerika, kebencian ini harus diatasi. Masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Erika, kamu dalam masalah. Iya. Aku mendengarkan apa yang kamu katakan tentang Turki, dan itu menakutkan bagiku karena aku tidak tahu semua itu. Apa kamu tahu semua itu tentang Turki? Dan itu membuatku merasa bahkan orang Turki sendiri tidak tahu tentang itu. Tidak apa-apa. Terima kasih sudah menyebarkan kebenaran yang mendalam. Dan aku berharap orang Amerika benar-benar sadar. Ya, aku juga berharap begitu, tentu saja. Bellamy, siapa bajinganmu minggu ini?
SABC, yaitu South African Broadcasting Corporation. Karena justru minggu ini saat serangan xenofobia itu terjadi dan setiap warga negara asing diberi waktu sampai 30 Juni dengan peringatan 2 bulan untuk meninggalkan negara itu. Sekarang, waktu aku tinggal di Afrika Selatan, tahun aku pergi adalah 2008. Saat aku melihat serangan xenofobia meningkat sampai ke titik yang menakutkan dan itu sama sekali tidak muncul di media karena bahkan tidak dilaporkan di dalam negeri. Sekarang, SABC dimiliki oleh ANC yang merupakan proksi rezim Iran. Jadi siapapun yang tidak tahu cara menghubungkan semua itu, aku tidak heran. Karena pada dasarnya sekarang dijalankan seperti Al Jazeera. Sekarang juga dikatakan oleh publikasi lain bahwa aksi unjuk rasa yang diorganisir oleh, kamu tahu, warga sipil ini pada dasarnya hendak menyeret orang keluar dari rumah mereka untuk dihakimi massa. Bahkan orang-orang yang merupakan warga negara Afrika Selatan yang kebetulan menjadi warga negara melalui naturalisasi pun diberitahu untuk pergi atau mereka akan pergi dalam peti mati. Jadi jika ada ancaman seperti itu yang sedang terjadi, kita harus mencari tahu bagaimana Israel yang disalahkan karena sekarang ini dianggap kesalahan Israel. Jadi yang membuat saya marah tentang hal itu adalah kemarahan yang selektif dari semua orang. Dan orang-orang berkata, tapi kita tidak tahu apa-apa tentang itu. Dan saya bilang, tepat sekali. Tapi ketika orang-orang seperti saya terus mengatakan, kamu harus melihat dan kamu harus mendengarkan. Kamu harus melihat dan kamu harus mendengarkan. Karena ini akan berbalik menyerang kita. Karena lihat apa yang terjadi sekarang, Israel yang disalahkan. Apa hubungannya kita dengan serangan xenofobia di negara yang sudah membenci kita, menyebut kita negara apartheid, tapi mereka malah dengan senang hati tampil di karpet merah, sambil menyuruh semua warga negara asing lainnya untuk meninggalkan negara mereka karena mereka dianggap tidak pantas di sana. Itu gila. Dan rasanya seperti ada seseorang yang benar-benar berkata padaku. Dan dia mengirimiku pesan-pesan itu. Dan selalu saja orang Yahudi yang melindungi mereka. Para pekerja mereka dan karena mereka seperti keluarga. Tukang kebunnya ada di rumahnya. Dia harus menyiapkan tempat untuknya di rumahnya. Mengirim pengasuh anaknya ke rumah ibunya karena tidak aman bagi mereka untuk kembali ke tempat tinggal mereka. Hanya untuk berjaga-jaga. Dengan seorang anak laki-laki yang harus mengirim pesan kepada ayahnya yang merupakan tukang kebunnya mengatakan, dimanapun kamu berada, pastikan kamu tetap di sana. Aku hanya ingin memastikan kamu aman. Mereka baru saja membunuh 2 orang. SABC tidak repot-repot masuk ke wilayah township karena apapun yang tidak diketahui orang luar tidak perlu diketahui siapapun. Memang ada orang yang meninggal. Tapi mereka tidak akan melaporkannya. Sungguh memalukan apa yang terjadi di Afrika Selatan. Maksudku, menurut konstitusinya, seharusnya negara itu menjadi salah satu negara yang paling mencintai dan melindungi kebebasan. Dan inilah yang dilakukan oleh ANC komunis, yang telah menghancurkan negara itu, berakar pada mentalitas korban dan rasa berhak, serta menindas orang lain alih-alih membangun sesuatu yang produktif. Sungguh mengecewakan untuk melihatnya. Begitu banyak potensi yang terbuang di Afrika Selatan. Dan kamu benar sekali, mereka memiliki hubungan yang sangat erat dengan Republik Islam Iran. Tidak hanya di bidang itu, tetapi juga di tingkat pemerintahan. Kami juga melihat Iran Cell bekerja sama dengan ATN, salah satu penyedia utama MTN Afrika Selatan. Mereka memiliki, saya rasa, saham minoritas, 49% dari salah satu penyedia internet utama di Iran, yang pernah terputus paling lama. Dan tidak ada jawaban, tidak ada pernyataan, tidak ada apa-apa dari MTN, tidak ada komentar sama sekali. Jadi mereka terlibat dalam hal ini. Mereka ikut bertanggung jawab atas semua masalah yang terjadi di Iran. Ini adalah pemandangan yang sangat mengecewakan untuk dilihat. Kita akan tutup pembahasan tentang para bajingan ini dengan bajingan pilihan saya minggu ini. Dan kamu tahu, Kamis lalu kita memperingati 1000 hari sejak pembantaian 7 Oktober. Benar-benar, invasi ke negara berdaulat Israel dari seberang perbatasan Gaza itu. Dan penculikan 251 orang serta pembantaian lebih dari 1.200 orang hanya pada hari itu saja. Hari yang sangat mengerikan bagi seluruh umat Yahudi dan memicu gelombang antisemitisme yang masih kita hadapi hingga sekarang. Yang benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya sejak masa Holocaust pada tahun 1930-an. Dan aku merasa seperti itulah kondisi kita saat ini. Dan aku harus mengatakan bahwa untuk pertama kalinya, pada hari Kamis lalu, aku menonton beberapa rekaman dari 7 Oktober yang sebelumnya sengaja aku hindari. Karena sangat-sangat sulit dan melelahkan secara emosional untuk menonton dan melihat konten itu. Meskipun sebenarnya aku sudah pernah melihatnya sebelumnya, aku melihatnya secara langsung. Dan tentu saja aku melaporkannya di berita.
Tapi meskipun begitu, hal yang paling membuatku geram pada hari ini sebenarnya bukanlah meninjau kembali beberapa rekaman yang sudah pernah kita lihat. Sebenarnya yang paling membuatku terkejut adalah respons yang kami lihat dari pihak Palestina dan dari Free Palestine. Karena mereka menggunakan hari ini, 1000 hari sejak invasi ke Israel pada 7 Oktober, untuk mengklaim bahwa sudah 1000 hari sejak genosida terhadap warga Palestina dimulai. Aku ingin menekankan untuk siapapun yang menonton bahwa Israel tidak merespons tindakan pada 7 Oktober sampai 27 Oktober. Tidak ada operasi darat, tidak ada yang terjadi di dalam Gaza. Tidak ada satupun orang Israel di dalam Gaza pada 7 Oktober, 6 Oktober, 5 Oktober, atau 4 Oktober. Kecuali mereka yang saat itu sedang disandra, yang memang sudah ada beberapa, bahkan sebelum gelombang besar penculikan terjadi. Jadi, melihat peristiwa itu lalu mengatakan bahwa ini menandai awal dari genosida Palestina. Sungguh sangat tidak peka dan juga sengaja mengabaikan sejarah jika kamu melihatnya seperti itu. Dan ini benar-benar menunjukkan bagaimana seluruh gerakan ini yang disebut kultus kematian Free Palestine berusaha memutarbalikkan narasi sejarah. Mereka bahkan kembali ke awal sejarah bangsa Yahudi, mengklaim bahwa orang Yahudi bukan berasal dari sini, bahwa mereka adalah penjajah dan bahwa mereka adalah penyusup Eropa atau apalah. Padahal kenyataannya, orang Arab lah yang datang ke sini sebagai penjajah. Sekarang, itu bukan berarti harus ada negara atau tidak boleh ada negara. Itu adalah perdebatan yang sama sekali berbeda. Tapi kalau kita melihat sejarah, orang Yahudi memang berasal dari sini. Sementara orang Arab Palestina yang kita kenal sekarang, bukan. Sekarang, itu adalah fakta sejarah. Dan alih-alih mengakui itu dan bernegosiasi dari titik tersebut, kita berulang kali melihat sejarah ditulis ulang. Dan ini pun tidak berbeda. Mereka akan terus-menerus mengeluh bahwa genosida Palestina dimulai pada 7 Oktober. Padahal kenyataannya, itu adalah upaya genosida terhadap orang Yahudi dan negara Yahudi. Dan saya muak dengan omong kosong revisionis seperti ini. Dan saya muak karena tidak ada yang mengecamnya. Dan betapa hal ini benar-benar merupakan tamparan luar biasa bagi semua orang yang selamat dari pembantaian ini. Bagi para sandera yang telah dipulangkan, bagi para tentara yang berjuang melawan taktik jihadis Hamas yang menjijikan dan melanggar hak asasi manusia di dalam Gaza. Ini benar-benar tidak bisa dipercaya, ibarat menabur garam di atas luka. Dan saya sudah muak dengan semua ini. Jadi semua yang membela perjuangan Palestina dan semua orang yang mengklaim bahwa genosida Palestina dimulai Kamis lalu atau 1000 hari yang lalu pada hari Kamis, saya sudah cukup dengan kalian. Kalian adalah orang-orang paling menjijikan minggu ini menurut saya. Memang pantas disebut orang menjijikan, mengerikan. Saya melihat sebagian dari itu dan saya merasa saya tidak bisa berkata apa-apa hari ini. Saya tidak sanggup menghadapi ini. Ini benar-benar konyol. Saya sedang membaca ulang buku Alicia Robbie, dan itu membuat saya semakin sedih. Karena membaca apa yang dialami seseorang, tapi dia masih memandang para penculiknya dengan penuh kebaikan. Mendidik mereka, berbicara dengan mereka. Dan itulah yang akan kamu katakan dari tempat indahmu, entah di Santa Barbara, karena kamu tahu, membebaskan orang-orang. Jan itu genosida. Aku benar-benar tidak tahan dengan orang-orang. Aku benar-benar tidak bisa. Ini benar-benar konyol. Maksudku, aku tidak tahu bagaimana kamu bisa melihat rekaman tanggal 7 Oktober dan bagaimana ada ribuan warga Palestina dari Gaza di jalanan dengan batang logam dan tongkat memukuli sandera kami di belakang truk pick-up. Siapa yang bisa melihat ini dan berkata, ya, merekalah korbannya? Apa? Seperti ini benar-benar di luar nalar. Ini adalah pembalikan dari kebenaran. Ini adalah pembalikan. Trace dan mereka tahu itu. Mereka tahu. Seperti ini sangat terang-terangan dan mereka terus melakukannya. Ya, ini gila. Tapi kami ingin mengakhiri dengan catatan positif seperti biasa. Aku tidak tahu, Bellamy, kamu mau mulai dengan pahlawan mingguanmu? Ya, pahlawanku adalah para pahlawan, tapi tokoh utama yang ingin aku soroti adalah Yuval Raphael, yang mewakili Israel tahun lalu di Eurovision. Tapi aku sedang berada di Maccabiah Games. Jadi untuk semua orang yang datang ke Israel untuk Maccabiah Games, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Stadionnya dipenuhi dengan kebahagiaan saat melihat para orang tua. Apa itu Maccabiah Games? Maccabiah Games. Saya suka menyebutnya sebagai versi Olimpiade kita sendiri. Oke? Ada obor, ada semuanya. Tapi melihat semua negara ini datang dari seluruh dunia untuk berkompetisi dalam berbagai acara olahraga. Dan di saat saya sangat takut tentang anak-anak muda yang harus menyembunyikan identitas mereka sebagai Yahudi. Dan melihat mereka, negara seperti Argentina, Brazil, Zimbabwe, dengan bangga memasuki stadion membawa bendera mereka dan melihat ke segala arah, berteriak dan berkata,
Am Yisrael Chai benar-benar membuat saya merinding. Tapi ketika Yuval Rafael menyanyikan lagu Rise Up, dia menyanyikan Rise Up dari Andra Day. Dan itu dimulai dengan sangat pelan. Tapi pada klimaksnya, bahkan ketika kembang api dinyalakan, saya mulai menangis. Saya rasa saya baru 2 kali menangis di depan umum, oke? Saya memasang alarm kapan harus berhenti menangis. Dan saya melakukannya sendirian. Tapi saya langsung terisak-isak karena saya merasa sangat bangga bisa duduk di Israel, dikelilingi oleh orang-orang yang memilih datang ke Israel karena mereka memang ingin untuk benar-benar bangga dengan jati diri mereka sebagai orang Yahudi. Tapi juga melakukannya di Israel saat seluruh dunia benar-benar membenci kita. Mari kita jujur, ini bukan tidak suka, mereka membenci kita. Tapi itu tidak masalah karena tidak ada yang membicarakan politik atau hal lain di stadion itu. Itu adalah apa yang saya sebut sebagai kebahagiaan Yahudi yang luar biasa. Itu luar biasa. Dan sudah lama saya tidak merasa sebangga itu secara terbuka. Tapi melihat semua orang tersenyum dan merasakan momen untuk menenangkan diri terutama setelah 7 Oktober, itu benar-benar, saya tidak akan bilang berbahaya, tapi ini memang masa yang aneh. Setiap pagi bangun dan berkata, tahu nggak? Kita masih di sini, kita masih harus terus berjalan, kita masih harus maju. Dan dia menyanyikan lagu yang sangat membangkitkan semangat. Dan kata-kata itu sangat berarti setelah semua yang telah kita lalui dan semua yang masih kita hadapi. Dan tahu nggak, aku tidak masalah dengan olahraga. Kalau ada kesempatan, aku ingin sekali menonton pertandingan bisbol atau semacamnya. Beritahu aku ya, aku akan datang meskipun aku sama sekali tidak tahu apa yang sedang terjadi. Untuk pertama kalinya, aku berkata pada diri sendiri, aku akan pergi menonton pertandingan olahraga. Amin, aku langsung tertarik. Jadi terima kasih untuk dia. Dan terima kasih kepada para penyelenggara Makabi. Dan terima kasih kepada negara-negara yang tidak takut dan tidak membatalkan. Karena aku tahu Afrika Selatan harus membatalkan delegasinya. Hanya ada 3 orang, tapi delegasi utama yang seharusnya bisa menjadi sesuatu yang sangat luar biasa, bahkan untuk mereka justru kehilangan momen yang benar-benar luar biasa dan ajaib. Wow. Bukan hanya kalian saja, Rafaela juga luar biasa. Dia adalah penyintas Nova yang selamat dengan cara bersembunyi di bawah mayat-mayat di tempat perlindungan maut itu, seperti yang mereka sebut. Pemandangan yang mengerikan, benar-benar mengerikan. Maksudku, aku pernah mewawancarainya sekali, dan itu saja sudah sulit bagiku sebagai pewawancara. Aku berpikir, bagaimana dia bisa begitu tenang saat ini? Tapi dia memang luar biasa. Wow. Kekuatan, ketenangan, dan keberaniannya. Itu benar-benar luar biasa. Ya, benar sekali. Soshana, siapa pahlawanmu minggu ini? Oke, pahlawan saya mungkin agak berat teman-teman dan saya minta maaf. Tapi saya merasa perlu menggunakan platform yang saya miliki untuk meningkatkan kesadaran tentang hal ini. Pahlawan saya adalah orang-orang Nigeria yang bersuara untuk komunitas Kristen mereka yang sedang dibantai dan dimusnahkan. Dan saya tahu ini sulit, tapi saya sangat ingin kalian menonton ini bersama saya. Kami punya sedikit rekaman tentang apa yang sedang terjadi saat ini di Nigeria. Ini adalah kepulangan, jika saya tidak salah, 15 jamaah. Mereka yang tidak dibantai di gereja, mereka diculik dan ditahan selama 67 hari. Ada laporan tentang penyiksaan, pemerkosaan beramai-ramai, dan kelaparan. Dan saya menonton video ini pagi tadi, dan para perempuan itu bahkan tidak bisa keluar dari van dengan kaki mereka sendiri. Dan saya sangat merasa bahwa dunia memiliki begitu besar kepedulian dan kemarahan terhadap genosida di Gaza. Dan saya rasa tidak ada perang yang boleh dianggap enteng dan tidak ada konflik yang boleh diremehkan. Tapi ini sedang terjadi sekarang pada umat Kristen kulit hitam di Afrika dan tidak ada yang peduli. Dan ada orang-orang yang sangat ingin mendapatkan perhatian dari Trump dan sangat berharap mereka memanggil Israel dan Trump untuk menyelamatkan mereka. Menurutku, kita sebaiknya menontonnya dulu, lalu kita bisa membicarakannya sedikit.
Aku bahkan tidak bisa membayangkan betapa sulitnya menyebarkan kabar tentang apa yang sedang terjadi di sana. Mengingat semua hal yang harus mereka lakukan untuk bisa melakukannya. Tapi ada orang-orang di internet yang berusaha melakukan pekerjaan ini, dan aku mohon kalian untuk mengikuti mereka. Dan ketika mereka menyuruhkan tindakan, apapun itu, seperti menulis kepada anggota Kongres atau senator kalian, ini harus segera ditangani. Kalian tahu, mungkin Colin Candace atau Megyn Kelly yang selalu banyak bicara, tapi tidak punya apa-apa untuk dikatakan tentang hal ini. Tucker Carlson, bahkan mungkin Erica Kirk. Mungkin Erica Kirk bisa mengatakan sesuatu. Aku bahkan tidak bisa bicara. Aku melihat sesuatu seperti ini, dan aku merasa dunia terlalu diam. Dan aku tidak. Ini terjadi di seluruh Nigeria. Gereja-gereja Kristen dan desa-desa sedang diserang, pendeta-pendeta dibunuh, dan anak-anak dijadikan sandera demi uang dan jihad. Jadi aku hanya meminta kepada semua orang, maaf, ini memang kisah pahlawan yang menyedihkan, tapi kamu juga bisa menjadi pahlawan jika kamu bisa mencoba membantu orang-orang Nigeria ini dengan cara apapun. Jika kamu pernah ingin tahu apa kegagalan terbesar Perserikatan Bangsa-Bangsa, itulah jawabannya. Dan itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan Israel. Iya. Karena saat aku tumbuh dewasa, video-video seperti itulah yang mereka pakai untuk mendanai seluruh organisasi mereka. Dan tidak satu kata pun dari mereka tentang apa yang sedang terjadi. Kamu benar. Tidak satu kata pun. Kamu benar. Ya, aku tumbuh besar dengan menonton video tentang Afrika. Dan kamu tahu, Save a Child atau apalah itu. Dan aku juga tidak tahu, kamu benar, aku tidak tahu di mana mereka. Jadi PBB, ini juga panggilan untuk kalian. Di mana kalian? Ini sangat mengerikan. Maksudku jelas pembantaian terhadap umat Kristen sudah berlangsung cukup lama di Nigeria dan sangat sedikit yang kita dengar tentang itu. Dan itu juga tidak hanya terjadi di sana. Maksudku kita melihat penganiayaan besar-besaran terhadap umat Kristen, terutama di Timur Tengah. Kita telah melihat umat Koptik selama bertahun-tahun menjadi korban di tangan kelompok Islamis Mesir. Kita juga baru-baru ini melihat apa yang terjadi pada komunitas Druze di Suriah. Begitu juga dengan beberapa komunitas Kristen di sana, di Suriah. Baru minggu lalu, kita melihat Republik Islam menindak keras umat Kristen di dalam Iran. Jadi memang benar-benar ada perang jihadis yang tidak hanya ditujukan kepada orang Yahudi. Orang Yahudi hanya berada di garis depan, tapi seluruh peradaban Barat, termasuk dan terutama kekristenan, juga menjadi sasaran. Dan sangat-sangat menyedihkan melihat bukan hanya karena hal ini terjadi, tapi juga karena dunia tampaknya tidak peduli. Tidak. Mereka sangat sibuk dengan satu negara Yahudi itu. Ya, benar sekali. Ya, itu penting. Meskipun sulit untuk ditonton dan dipikirkan, tapi kita harus melakukannya. Turku, siapa pahlawanmu minggu ini? Pahlawanku minggu ini adalah Joseph Aoun, Presiden Lebanon. Dan seperti yang kamu tahu, minggu ini Amnesty, bagaimana cara mengucapkan namanya? Amnesty, ya. Amnesty International dan 5 LSM lainnya mengecam kesepakatan antara Israel dan Lebanon. Organisasi hak asasi manusia ini mengecam perjanjian damai antara Amnesty International mengecam, aku membaca serialnya kemarin ya, serial. Dan mereka mengklaim, apakah mereka benar-benar pro Hizbullah? Itu ada di situs web mereka, dan mereka benar-benar bahkan menuliskan mengkhianati korban kejahatan perang. Ya, aku melihatnya tadi malam saat aku mencari pahlawanku. Lalu aku melihat ini dan aku tidak bisa mempercayainya. Aku masuk ke situs web Amnesty International dan ini benar-benar wow. Iya. Jadi ternyata organisasi hak asasi manusia ini tidak menginginkan perdamaian. Mereka ingin Hizbullah menduduki Lebanon, dan itu sungguh tidak bisa aku percaya. Karena waktu aku masih SMA, aku bermimpi bisa bekerja di salah satu organisasi hak asasi manusia itu. Aku masih muda dan bodoh, aku tidak tahu apa-apa. Tapi sangat menarik melihat mereka benar-benar mengabaikan bagaimana Iran terlibat di Lebanon dan bagaimana mereka mempengaruhi kehidupan rakyat Lebanon. Dan yang saya lihat adalah Hizbullah telah menculik Lebanon dan rakyat Lebanon serta kedaulatannya. Dan itu hanya, saya tidak tahu bagaimana mereka masih bisa, mereka punya keberanian untuk mengatakan ini adalah pengkhianatan, mengkhianati para korban kejahatan perang. Tapi Joseph Aoun berdiri dan dia sangat tegas.
secara keseluruhan, ya Dia membela kesepakatan itu. Dan menurutku, dia adalah pahlawanku. Karena akhirnya, ada seseorang yang membela rakyat Lebanon dan kedaulatan. Dan ada seseorang yang tidak hanya diam saja, tidak takut. Selain itu, kami melihat Hizbullah berada di jalan-jalan Lebanon. Dan mereka seolah-olah mulai bangkit. Tetap saja, dia tidak mundur selangkah pun. Dia tetap berdiri di belakang kesepakatan itu. Dan saya berharap bisa segera melihat perdamaian antara Lebanon dan Israel. kita semua juga berharap begitu. Ya, bagus. Ya, saya senang karena Joseph Ayun sudah berusaha sebaik mungkin. Jadi, dia adalah pahlawan saya. Sangat bagus. Dia adalah pahlawan yang sangat baik. Saya rasa dia juga sering menjadi pahlawan. Kami sudah beberapa kali memilih dia. Tapi ya, benar sekali. Maksud saya, dia sangat-sangat teguh. Semoga tetap seperti itu. Kami pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya di Lebanon. Tapi kamu tahu, kami berharap yang terbaik untuk hal ini. Nah, terakhir tapi tidak kalah penting, pahlawan saya minggu ini adalah Miss Israel yang baru, Daniel Yablonska, yang sebenarnya adalah teman dekat saya. Tapi aku tahu ini adalah sesuatu yang menurutku sebenarnya tahun lalu dia adalah runner-up pertama atau runner-up kedua. Runner-up pertama itu juara kedua ya. Jadi dia sudah mewakili Israel bukan hanya dalam kapasitas itu, tapi juga selama bertahun-tahun sebelumnya. Seorang aktivis lama yang telah melakukan banyak hal luar biasa dengan bangga mewakili komunitas Yahudi, dengan bangga mewakili negara Israel sejak dia pindah ke sini. Dia melakukan aliyah, yakni pindah ke Israel. Dan aku sangat-sangat senang melihat minggu ini bahwa dia diumumkan sebagai kontestan untuk ajang Miss Universe. Dia akan melakukannya dengan sangat baik. Jelas, dia sangat cantik. Tapi lebih dari itu, dia juga orang yang luar biasa. Sangat berbakat dan juga menyemangati semua orang di sekitarnya. Telah menjadi pemersatu yang hebat bagi orang-orang di komunitas Yahudi dan khususnya komunitas pro-Israel. Jadi selamat, Kol Hakavot, kami bangga. Kamu mewakili kami. Dan kami tahu bahwa kamu akan mewakili negara Israel dan seluruh komunitas Yahudi global dengan sangat baik. Saya sangat senang mendengar bahwa Daniel Yablonska adalah Miss Israel yang baru untuk tahun 2026. Jadi, dialah pahlawan saya minggu ini. Dia luar biasa. Kita harus mengundangnya sebagai pembawa acara di sini suatu saat nanti. Tapi dengan itu, kita akhiri dulu untuk minggu ini. Kami juga akan memiliki episode spesial minggu ini secara daring bersama Flor Hasan Nahum yang saat ini berada di Amerika Serikat. Jadi, nantikan itu nanti minggu ini. Dan sampai saat itu, terima kasih telah menonton JNS TV.